Hai teman-teman, yuk kenali masalah gangguan kesehatan dan gangguan gizi yang dapat terjadi pada anak usia dini. Nah, yang pertama ada gangguan kesehatan. Gangguan ini terdiri dari gangguan psikis seperti gangguan emosi, belajar, sosial, psikiatri, hingga gangguan khusus lainnya. Selain itu, gangguan kesehatan pada anak usia dini juga erat kaitannya dengan penyakit seperti diare, demam, kejang, meningitis, anemia, cacingan, atau penyakit dari parasit-parasit lainnya. Lalu gangguan yang kedua nih, ada gangguan gizi. Gangguan ini terdiri dari masalah-masalah gizi seperti malnutrisi yang menyebabkan obesitas maupun kekurangan gizi, stunting, dan juga keracunan makanan. Nah, teman-teman, gangguan di samping itu tuh dapat berasal dari faktor eksternal loh, seperti kebersihan lingkungan yang buruk, dan faktor internal seperti asupan gizi yang dimakan oleh anak-anak itu sendiri. Wah, masalah dari kesehatan dan makanan yang kita makan ternyata sangat banyak ya. Tapi tahu nggak sih kenapa kesehatan dan gizi anak itu penting? Kenapa ya? Ya, jadi kesehatan dan gizi pada anak usia dini itu sangat penting. Hal ini dikarenakan gangguan kesehatan itu bisa menghambat anak dalam belajar loh. Ketika anak sakit, maka ia merasa lemas sehingga tidak bersemangat dalam belajar dan menimba ilmu. Terlebih lagi ketika gangguan kesehatan tersebut nggak ditangani dengan cepat dan tepat, yang bisa mengakibatkan akibat yang sangat fatal. Selain itu, gangguan gizi dapat berdampak pada terganggunya kinerja otak loh, bahkan dapat mengurangi kapasitas kecerdasan anak. Wah, bahaya sekali bukan? Hal ini dikarenakan anak memiliki kebutuhan akan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi, jika gizi tidak terpenuhi, maka hal ini akan mengganggu atau memperlambat pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Jadi sebetulnya kunci utama anak-anak itu dapat tumbuh sehat, pintar, dan kuat itu tuh ada di makanan bergizi yang memang setiap hari orang tua berikan untuk anak. Nah, makanan bergizi itu apa sih? Jadi, makanan bergizi itu merupakan makanan yang menyediakan semua nutrisi penting yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang sang anak. Jadi, makanan bergizi itu bukan hanya sekedar mengenyangkan, tapi mereka itu juga mengandung sumber energi, sumber zat pembangun untuk pembentukan otot dan tulang yang kuat, serta sumber zat pengatur untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari anak. 6 komponen penting yang harus ada dalam makanan bergizi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama. Karbohidrat bisa kita temui dari nasi, roti, kentang, jagung, atau biji-bijian utuh. Yang kedua adalah protein. Protein sendiri berfungsi untuk pembangunan otot dan jaringan tubuh. Protein bisa kita temukan dari daging sapi, daging ayam, ikan, telur, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga adalah lemak sehat. Nah, lemak sehat ini itu penting untuk perkembangan otak dan penyerapan vitamin. Lemak sehat bisa kita temukan dari alpukat, minyak zaitun, ikan-ikanan yang berlemak seperti contohnya adalah ikan salmon, dan kacang-kacangan. Yang keempat adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh dan mendukung berbagai fungsi organ. Vitamin dan mineral bisa kita jumpai dari buah-buahan dan sayuran. Yang kelima adalah serat. Nah, serat ini sangat penting untuk pencernaan. Dia itu bisa ditemui di buah, sayur, dan biji-bijian. Yang terakhir atau yang keenam adalah air. Nah, air itu sangat penting untuk hidrasi dan semua proses di dalam tubuh sehat, keempat kuku dan kulit sehat, yang kelima wajah ceria, mata bening dan bibir segar, yang kelima gigi bersih dan gusi merah muda. 7. Nafsu makan baik dan BAB teratur. 8. Bergerak aktif dan bicara lancar sesuai usia. 9. Fokus reaksi dan perhatian berkembang. Yang ke-10, tidur nyenyak. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan serta gizi seimbang anak? Yuk, mari kita buat jadwal waktu makan dan ide masakan bagi anak. Lantas, bagaimana jika anak senang memilih-milih makanan? Yang pertama, cobalah untuk libatkan anak saat menyiapkan makanan. Misalnya, ajak mereka untuk berbelanja dan memilih sayuran sendiri. Dan saat memasak, biarkan mereka untuk andil dalam mencuci ataupun memetik sayuran. Berikan contoh atau role model sehingga anak dapat belajar dari orang tua. Misalnya, orang tua makan sayuran dengan lahap di depan anak.
Bangun suasana positif dan jangan paksa atau marahi anak saat anak menolak dan hindari merayu anak dengan imbalan seperti kalau makan sayur, ibu kasih coklat. Kenalkan makanan berkali-kali. Beri waktu anak untuk menerima tekstur dan rasa baru yang sebelumnya belum pernah dicoba. Sajikan makanan baru dengan makanan favorit anak dan biarkan anak untuk mencium, menyentuh, dan mencicipinya.